Selamat sore Pak Simon. Selamat sore Pak Teo. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih. Oke, alhamdulillah Ya. ya sehat-sehat itu paling utama. Ya supaya lebih enak ngobrolnya kita buka masker lah Pak ya. Boleh. Ya sudah vaksin ketiga juga sudah booster. Ya semoga lah kita sehat selalu. Ya. Ya gini Pak, mungkin sore ini kita diskusi lah mengenai hukum pertanahan. Tapi dalam hukum pertanahan ini ya sangat luas sekali, banyak sekali yang kita bahas di sana. Ya mungkin waktunya ya sangat ini, kasus-kasus tanah sangat banyak. Tapi khusus pada sore hari ini ya kita membahas ya mengenai ya peralihan hak atas tanah lah ya, sementara dengan hak tanggungan ya atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, itu mungkin yang kita bahas sore ini, ya Pak Simon ya. Ya, baik Pak Teo. Jadi maksudnya itu hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah ya Pak Teo? Ya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Simon, hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah hak jaminan. Jadi hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya, tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Nah itu Pak. Berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan ya dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor lain. Itu yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Itu sebenarnya Pak. Iya. Itu apa saja objek hak tanggungannya Pak Teo? Ya, hak tanggungan itu sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Kita harus selalu dengan ini undang-undang. Ya. Kalau enggak dengan pakai perasaan sendiri nanti enggak ada dasar hukumnya nanti. Itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996. Ya, bab 2 pasal 4 ayat 1 tentang objek hak tanggungan adalah itu sebenarnya pertama itu hak milik. Jadi hak milik yang bisa. Yang kedua hak guna usaha. Yang ketiga hak guna bangunan ya sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 pasal 35 ayat 1. Jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 pasal 4 ayat 4, hak tanggungan dapat juga dibebankan pada atas tanah berikut bangunan. Ya, berikut bangunannya hasil karya yang telah ada dan yang akan ada yang merupakan satu kesatuan. Ya. Dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Ya sebenarnya tanggungan ini adalah sebenarnya sebagai jaminan ya bila debitur ya cedera janji atau gagal membayar utangnya, maka kreditur langsung mengeksekusi tanah atau objek yang menjadi jaminan uang tersebut. Ya. Dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan juga dikatakan di sana Pak, apabila debitur cedera janji, ya pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tadi atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Jadi menjualnya dilelangkan, diumumkanlah ke lelangan umum bahwa ini mau dijual kira-kira begitu. Serta mengambil baru dia setelah berhasil pelelangan itu diambillah pelunasan ya piutangnya dari hasil pelunasan tersebut. Namun eksekusi jaminan tersebut harus diletakkan dulu hak tanggungan sehingga bisa langsung dieksekusi. Begitu Pak Simon. Jadi tapi ada juga pertanyaan daripada masyarakat ya menurut Pak Simon, bagaimana kira-kira ada yang Bapak ketahui mengenai prosedur
pembebanan tanggungan itu? Mungkin bisa Bapak juga kita berbagi. Betul. Benar. Ada prosedur atau tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama didahului dengan perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 10 ayat 1, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang untuk utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Perjanjian-perjanjian utang piutang tersebut dibuat dengan akta notaris. Harus akta notaris ya. Ya. Yang kedua, dibuat ditandatanganin akte pemberian hak tanggungan. Setelah dibuat perjanjian utang piutang, kemudian dibuat akta pemberian hak tanggungan atau APHT oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Pada umumnya APHT itu berisi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan atau jaminan, nilai jaminan, jenis objek yang dijadikan jaminan oleh debitur, misalnya tanah atau bangunan yang menjadi jaminan di dalam utang piutang tersebut. Yang ketiga, pendaftaran akta pemberian hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 13 ayat 1 dan 2 dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah pemberian hak tanggungan yang sudah dibuat dan ditandatangani PPAT, wajib mendaftarkan akta tersebut kepada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Ini harus didaftar ya? Ya, Datapkan tentu, ya ke BPN ya. Maksud pendaftaran pemberian hak tanggungan tersebut adalah untuk dibuatkan buku tanah hak tanggungan dan mencatatkan buku tanah hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan atau jaminan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Demikian, Pak. Itu dia. Jadi harus didaftarkan ya? Ya, harus didaftarkan, tidak boleh lebih dari 7 hari. Tidak lebih dari 7 hari ya. Nanti sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan atas tanah atau objek, kepala kantor pertanahan kabupaten kota setempat menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya menjual atau yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan. Nanti sertifikat hak tanggungan itu diserahkan kepada pemohon pendaftar yaitu PPAT dan pemohon dan kepada pemegang hak tanggungan. Hak tanggungan. Irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mencantumkan di dalam sertifikat hak tanggungan menegaskan adanya kekuatan eksekutorial apabila debitur ingkar janji atau wan prestasi. Bila debitur wan prestasi, maka kreditur dapat langsung melakukan eksekusi objek jaminan tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan atau parate eksekusi. Parate eksekusi adalah pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur atau yang berpiutang tanpa melalui hakim. Demikian, Pak. Tidak perlu melalui hakim ya, karena tadi penjelasan karena sudah ada tadi irah-irah ya, dari Badan Pertanahan itu ya. Terus kira-kira apa saja Pak syarat yang harus dipenuhi ya pembebanan hak tanggungan itu Pak? Pembebanan hak tanggungan ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu yang pertama, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberi hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang piutang tersebut. Yang kedua, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi syarat
spesialitas sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 11 Ayat 1 yang meliputi nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili para pihak, penunjukan secara jelas utang dan utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan hak tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Yang ketiga, pemberian hak tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat atau kota media kabupaten. Yang keempat, sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu titelnya itu. Yang kelima, batal demi hukum jika diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji atau wan prestasi. Ya. Lalu bagaimana hak tanggungan tersebut bisa terhapus, Pak Teo? Ya itu memang, jadi harus ada akhirnya juga. Maksudnya ada hak tanggungan itu bisa terhapus. Jadi itu diatur juga memang dalam undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 18 Ayat 1. Nah di sana dikatakan hak tanggungan hapus karena beberapa hal. Yang pertama, hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan. Jadi udah hapus utangnya kan. Yang kedua, ya dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Udah dilepas. Nah, yang ketiga ada juga pembersihan namanya. Pembersihan hak tanggungan itu yang berdasarkan penetapan daripada peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Terus yang terakhir adalah hapusnya hak atas tanah yang dibebani oleh hak tanggungan. Nah, itu. Jadi hapusnya hak tanggungan itu seperti itu, Pak. Jadi memang asik kita ini kalau bicara masalah hukum pertanahan ini memang. Baru kita ngobrol mengenai hak tanggungan saja nggak terasa ya Pak Simon ya. Ya semoga memang kita tambah lagi diskusi kita di lain waktu ya mengenai ya hukum pertanahan ini. Kita bahas yang lain-lain lagi. Masih sangat banyak lagi Pak. Sekarang ini banyak mafia tanah. Bagaimana permasalahan tanah yang sedang kita dengar setiap ini di sana sini ya. Tapi ya pemerintah ya tegas ya bagaimana komitmen dengan kepala kejaksaan aja ya Jaksa Agung bagaimana memberantas pada mafia tanah ini. Ya semoga lah bermanfaat Pak. Kita bahasan kita banyak tanggungan pada sore hari ini. Kita bahas lagi ya judul-judul yang lain untuk hari-hari yang akan datang. Begitu Pak. Semoga bermanfaat ya bagi yang bisa mendengarkan ini juga kepada teman-teman. Tapi jangan lupa ya di like dan subscribe. Terima kasih. Ya sukses kita semuanya.